Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, yang telah memberikan kepada kita karunia-Nya, yang dengannya pada siang hari ini kita masih mampu, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan satu buah ibadah secara berjamaah, yaitu salat berjamaah sekaligus didahului oleh sidang Jumat ini. Salawat serta salam tidak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita, contoh dan suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada para keluarganya, istri-istrinya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setiap orang yang tetap sikoh dalam menjalankan agama ini. Tidak lupa khatib juga berwasiat kepada diri khatib secara pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan, marilah kita senantiasa merawat iman dan takwa yang telah Allah rizkikan kepada kita. Karena dengan iman dan ketakwaan itu kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal ketika kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun harta di dunia ini yang akan kita bawa ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kendaraan yang kita bawa, tidak ada harta yang kita bawa, tidak ada rumah mewah yang kita bawa, tidak ada uang yang kita bawa. Yang kita bawa hanya helaian kain putih. Begitu juga dengan keluarga. Tak ada satupun keluarga, sahabat, dan lain sebagainya yang mau menemani kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Secinta apapun istri kita kepada kita, secinta apapun anak kita kepada diri kita, tapi ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ingin menemani. Yang menemani diri kita justru adalah iman dan ketakwaan kita.
Yang menemani kita adalah amal kita sebagai salah satu bentuk implementasi nyata dari keimanan yang kita akui. Maka dari itu, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasannya suatu ketika Rasulullah SAW memberikan satu buah pesan kepada seorang sahabatnya, yang ketika itu sahabat itu masih sangat belia, yaitu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika itu Rasulullah SAW membonceng di atas kendaraannya Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya gulam, wahai pemuda, inni u'allimuka bikalimat, aku akan memberikan kepadamu satu buah pesan dengan beberapa kalimat, yang mana salah satu isi kalimat itu adalah ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyidah." Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika engkau dalam keadaan lapang. Ya'rifka, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatmu ketika engkau dalam keadaan yang susah. Hadis ini memberikan kepada kita satu buah pesan yang penting dan berharga, bahwasannya jika kita ingin Allah Subhanahu wa taala mengingat kita, dalam artian membantu kita ketika kita sedang ditimpa oleh musibah, ketika kita dalam keadaan yang susah, maka konsekuensinya adalah kita harus ingat dan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di dalam keadaan yang lapang. Kalau kita ingin semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan semua problematika kehidupan, maka kita wajib untuk ingat kepada Allah. Kita wajib kenal dengan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan lapang. Itu adalah satu buah konsekuensi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang bernamakan manusia lebih seringnya mengedepankan akal kita, lebih seringnya mengedepankan sains, teknologi, dan lain sebagainya. Kita membuat alat-alat teknologi yang mutakhir. Kita membuat satu buah teori-teori. Kita membuat satu buah spekulasi apa yang akan terjadi besok. Apakah kita akan dalam keadaan baik-baik saja atau dalam keadaan yang celaka? Kita selalu berspekulasi. Padahal seberapa hebat pun manusia mengedepankan akalnya, seberapa hebat pun manusia mencoba mencari sesuatu dengan teori, dengan sains dan dengan teknologi yang mutakhir, maka niscaya manusia tidak akan pernah bisa menguak rahasia-rahasia Allah. Maka niscaya manusia tidak akan pernah bisa untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Maka niscaya manusia tidak akan pernah bisa mengetahui bagaimana keadaannya besok. Apakah besok ia akan tetap berada dalam keadaan yang lapang, atau justru sebaliknya, ia berada di dalam keadaan yang susah. Karena keadaan yang lapang dan keadaan yang susah, semua keadaan manusia adalah salah satu dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mempersiapkan sebelum asyiddah itu datang. Sebelum kesukaran itu datang, kita harus mempersiapkan. Ketika kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya, untuk tunduk kepadanya, untuk mengikuti
apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, maka kita laksanakan. Karena pada suatu saat kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu buah kesusahan. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat satu buah kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya suatu ketika Nabi Yunus ia ditelan oleh paus. Dalam keadaan berputus asa, maka Nabi Yunus ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, sungguh tidak ada Rabb yang hak untuk disembah selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau wahai Allah, sesungguhnya aku termasuk bagian dari orang-orang yang berbuat zalim. Maka setelah 40 hari di dalam perut ikan paus, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus. Dalam logika manusia, tidak ada yang akan bisa selamat setelah ditelan oleh ikan paus selama 40 hari. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah sebab Allah menyelamatkan Nabi Yunus? Banyak dari kita beranggapan atau berasumsi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus karena doa Nabi Yunus. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Doa Nabi Yunus bukanlah satu-satunya alasan atau sebab kenapa Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus itu bukan termasuk dari orang-orang yang selalu mengingat diriku, tentu dia akan tetap di dalam perut ikan paus sampai hari dibangkitkannya manusia. Maknanya adalah, kalau bukan karena tasbih, kalau bukan karena banyaknya doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus, kalaulah bukan karena ketaatan Nabi Yunus sebelum ia dimakan oleh ikan itu, tentu Nabi Yunus akan terjebak di dalam ikan paus itu sampai hari di mana manusia dibangkitkan. Marilah kita lihat perbandingannya. Ada satu buah kisah perbandingan, yaitu kisah Fir'aun. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, ketika Nabi Musa melewati lautan, Fir'aun dan bala tentara mengikutinya dari belakang. Sesampainya Nabi Musa dan Bani Israel di tepian pantai, maka ditutuplah lautan itu kembali dan tenggelamlah Fir'aun. Lalu apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Qal amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ya Allah, amantu, aku beriman. Amantu, aku beriman, annahu la ilaha illa alladhi amanat banu Israel. Aku beriman kepada Rabb yang diimani oleh Banu Israel, yaitu Engkau wahai Allah. Wa ana minal muslimin, dan sungguh aku itu termasuk orang-orang yang berpasrah diri. Mari kita bandingkan. Nabi Yunus dan Fir'aun sama-sama dalam keadaan yang susah, sama-sama dalam keadaan terhimpit, dan dua-duanya sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama berpasrah diri, sama-sama minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Fir'aun, doanya diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Doanya diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dengan kondisi yang sama, dengan doa yang hampir serupa, tapi tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Yunus ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-an, apakah baru sekarang engkau beriman wahai Fir'aun? Waqad asaita qablu. Sungguh engkau telah bermaksiat kepadaku dari zaman yang dahulu. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk dari orang-orang yang merusak." Maknanya adalah kenapa doa Fir'aun ketika itu, pengakuan Fir'aun ketika itu bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena perbuatan-perbuatan Fir'aun ketika ia dalam keadaan lapang. Ketika Fir'aun dalam keadaan lapang, ia bermaksiat kepada Allah, dia ingkar kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah. Sehingga ketika ia dalam keadaan yang sempit, barulah ia beriman kepada Allah, barulah ia berdoa kepada Allah. Maka usaha berimannya, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Yunus. Ketika Yunus dalam keadaan lapang, ia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'araf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Inilah yang harus kita ingat, bahwa kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir ketika kita dalam keadaan lapang. Karena sekali lagi kita tidak tahu apakah besok atau lusa Allah akan mencabut salah satu kenikmatan dari kita, sehingga kita akan hidup dalam kesusahan, sehingga kita akan hidup dalam kesungkaran. Sama sekali kita tidak tahu. Maka dari itu marilah kita berbekal selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan. Sidang salat Jumat rahimakumullah, sekali lagi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Kita semua tidak tahu kapan krisis pandemi COVID-19 ini akan selesai. Kita tidak tahu kapan permasalahan-permasalahan yang akan mencangkut diri kita ini akan selesai. Kita juga tidak tahu akan sesulit apa kehidupan kita besok, atau masalah apa yang akan menghadapi kita besok atau lusa. Kita sama sekali tidak tahu. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat bersama. Itu menunjukkan bahwasanya diri kita sekarang ini masih dalam keadaan yang lapang, belum masuk dalam keadaan yang sungkar. Maka dari itu marilah kita berbekal melalui perantara amal soleh, melalui perantara ketaatan, kita akan mampu dan bisa menghadapi hari esok, yang siapa tahu hari esok itu merupakan titik balik di mana kita akan mendapatkan kesusahan, kita akan mendapatkan ujian, kita akan mendapatkan musibah. Semoga dengan amal soleh dan ketaatan yang kita laksanakan, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingat diri kita dan membantu diri kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min syai'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min syai'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.